Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kita Fafamala Channel. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Submateri yang pertama yaitu tentang nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Selain itu, digunakan untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan keberlangsungan fungsi pada setiap jaringan dan organ tubuh secara normal. Tubuh membutuhkan energi untuk setiap kegiatan seperti detak jantung, ketipan, belajar, membaca, dan mengangkat barang. Dan banyak kegiatan lain itu membutuhkan energi. Nah, dari mana energi itu kita peroleh? Jadi, energi ini berasal dari makanan yang kita makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Apa itu kalori? Satu kalori atau disingkat dengan kal menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius suhu dari 1 gram air, di mana 1 kilokalori atau 1 kilokal sama dengan 1000 kalori. Itu sama dengan setara dengan 4200 joule. Jadi kalian bisanya lihat di kemasan makanan itu mesti dibaliknya ada tulisan nutrisinya. Nah, itu mesti dalam satuan kalori. Dan perlu kalian ketahui, kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda, bergantung pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Tinggi badan dan berat badan juga mempengaruhi. Nah, kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan dalam sehari-hari itu ada 6. Yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama energi bagi tubuh dan otak. Selain itu, berfungsi untuk mempertahankan massa otot tubuh, mengoptimalkan fungsi protein, dan meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4-4,1 kilokalori. Dan mengonsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Dan berbicara tentang diabetes, menurut WHO, World Health Organization, 246 juta orang di dunia mengidap diabetes. Jumlah ini menunjukkan 6% dari populasi orang dewasa di dunia. Karena itu, penyakit diabetes ini disebut dengan the silent epidemic. Penyebabnya adalah apa? Gaya hidup. Nah, solusinya yaitu dengan olahraga dan pengaturan pola makan yang tepat. Nah, ini di sebelah samping nanti ada alat yang digunakan untuk mengukur gula darah. Jadi biasanya ini di apotek-apotek ya sudah tersedia ya. Nah, karbohidrat itu bisa dikelompokkan sesuai berdasarkan jenisnya. Itu ada gula, serat, dan pati. Dimana gula ini disebut karbohidrat sederhana. Contohnya buah-buahan, madu, dan susu. Untuk serat, ini disebut karbohidrat kompleks, dan ini ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti, gandum, dan sereal, kacang-kacangan, kacang polong, sayuran, dan buah-buahan lainnya merupakan sumber serat yang baik. Perlu kalian ketahui bahwa serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan, sehingga bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Kemudian ada pati. Pati juga disebut sebagai karbohidrat kompleks, dan pati ditemukan pada kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Itu tadi berdasarkan jenisnya ya. Sekarang berdasarkan ukuran molekul. Ada yang namanya monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida
ini adalah satu gula sederhana. Dari kata-kata mono itu artinya satu. Gula sederhana misalnya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk disakarida ini gabungan dari dua monosakarida. Misalnya contohnya itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Kemudian untuk polisakarida ini tersusun lebih dari dua molekul monosakarida, misalnya pati dan selulosa. Kita berlanjut ke protein. Protein itu berfungsi sebagai penghasil energi, membangun pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, serta membentuk antibodi. Protein terdiri atas sejumlah asam amino yang terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang ada belerang. Protein dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Dari namanya saja sudah kelihatan ya, kalau protein hewani itu protein yang berasal dari hewan, contohnya daging, telur, dan ikan. Untuk protein nabati ini berasal dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan. Nah, di layar ada beberapa contoh makanan yang mengandung protein. Ada udang, tahu, tempe, dan ikan. Kemudian lanjut ke lemak. Fungsi lemak sebagai berikut. Yang pertama, penghasil energi, di mana 1 gram lemak sama dengan 9,3 kalori. Kemudian juga sebagai cadangan makanan dan melindungi otot tubuh sebagai bantalan terhadap goncangan. Selain itu, melindungi tubuh dari suhu yang rendah dan melarutkan vitamin A, D, E, K. Lemak juga sebagai bahan penyusun membran sel, hormon, vitamin, dan garam empedu. Dia juga bisa berfungsi sebagai penahan rasa lapar karena susah dicerna. Lemak sendiri dapat dikelompokkan menjadi dari berdasarkan struktur kimianya maupun berdasarkan asalnya. Berdasarkan struktur kimianya itu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Sedangkan berdasarkan asalnya itu ada lemak hewani dan lemak nabati. Ini harusnya lemak nabati dan lemak hewani ya. Ini kalian koreksi sendiri kalau mau mencatat. Nah, sekarang ada teknologi yang dapat menguji kandungan karbohidrat, protein, dan lemak. Namanya menggunakan reagen. Jadi reagen itu indikator uji makanan yang digunakan untuk mengetahui kandungan nutrisi pada makanan. Nah, untuk menguji amilum atau pati digunakan reagen Lugol atau kalium iodida. Nanti hasilnya kalau dia mengandung karbohidrat, maka makanan itu akan berubah menjadi berwarna biru tua. Kemudian untuk menguji glukosa menggunakan reagen Benedict atau Felling A dan Felling B. Nah, jika mengandung glukosa, nanti larutannya berwarna biru kehijauan, kuning sampai merah bata. Untuk protein menggunakan uji biuret atau milon. Hasilnya nanti larutan berwarna merah muda sampai ungu. Jadi kalau tidak ya berarti nggak mengandung protein gitu ya. Untuk lemak ini menggunakan kertas buram. Jadi kertas buram makanannya ditempelkan di kertas buram. Nanti kalau sudah habis itu diambil. Kalau terjadi noda yang bening atau transparan itu berarti makanan itu mengandung lemak. Kalau enggak ya berarti tidak. Nah, lanjut ke vitamin. Vitamin adalah senyawa kimia yang terdapat pada makanan. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, vitamin harus tetap ada karena diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang tak larut dalam air atau larutnya di dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. D gitu ya. Nah, ini ada beberapa tabel yang berisi vitamin yang diperlukan manusia, manfaat dan sumbernya. Ada vitamin A, B, C. Silahkan kalian pause dan pelajari manfaat dan sumbernya dari mana. Selain vitamin A, B, dan C juga ada vitamin D, E, dan K. Kemudian mineral.
Mineral berfungsi sebagai pengatur metabolisme tubuh, zat pembangun tubuh, mengatur tekanan osmosis dalam tubuh, memberi elektrolit untuk kerja otot dan saraf. Dan ini adalah mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, disertai dengan kegunaan dan sumbernya. Kalian juga bisa pause dan catat di buku catatan kalian. Kemudian, nutrisi yang terakhir adalah air. Ini maksudnya fungsi air ya, bukan fungsi mineral. Harusnya fungsi air, yaitu pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, serta media pengeluaran sisa metabolisme. Sekitar 60-80% komponen sel tubuh makhluk hidup adalah air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar, dan buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun perlu kalian ketahui bahwa minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air. Karena tanpa kamu sadari, makanan yang kamu makan mengandung banyak air. Contohnya apel, itu mengandung 80% air dan daging mengandung 66% air. Nah, demikian penjelasan tentang nutrisi. Semoga kalian memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan part keduanya.